digitalku, kumaha damang cu. Setelah sukses di film yang pertama, Aquaman sekarang disibukkan dengan perannya sebagai Raja Atlantis, seorang suami dan juga seorang ayah. Dia ini kadang ngerasa kewalahan dan capek, Cok, dan gak jarang suka ketiduran waktu rapat politik di kerajaan. Tapi dia langsung melek setelah mengetahui kalau dunia terancam hancur dengan munculnya Raja Iblis dari Antartika. Oke, gak usah cang-cincong lagi lah sambil menunggu azan maghrib tiba, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Beberapa tahun setelah menjadi Raja Atlantis, Arthur Curry alias Aquaman masih menjalani kehidupannya untuk menghentikan kekacauan di daratan ataupun di lautan sembari mengasuh buah hatinya bersama Mera yang ia beri nama Arthur Junior. Sejak anaknya lahir, Mera dan Arthur tinggal di rumah mercusuar. Tapi karena Arthur adalah Raja Atlantis, dia akan meninggalkan Junior dengan orang tuanya saat pagi tiba. Karena dia dan Mera harus menghadiri rapat-rapat penting kerajaan yang sebenarnya sangat membosankan. Suatu hari saat Arthur baru saja menyelesaikan urusannya di Atlantis, dia duduk sambil minum-minum santai dengan sang ayah. Di sini ayah meminta Arthur untuk memberikannya cucu kedua agar Junior tidak merasa kesepian seperti Arthur dulu. Memang tidak bisa dipungkiri, kakak adik itu pasti bisa bertengkar, tapi mereka tetaplah keluarga yang bisa Arthur andalkan jika butuh bantuan. Mendengar itu, Arthur pun tak bisa berkata apapun lagi, sampai tiba-tiba ia dikejutkan oleh Arthur Junior yang ternyata bisa berkomunikasi dengan makhluk air. Dengan kata lain, Junior menuruni kemampuannya untuk terhubung dengan lautan dan juga daratan. Sementara itu di tempat lain, Black Manta alias David Kane masih saja berusaha untuk merancang balas dendam terhadap Arthur atas kematian ayahnya. Tanpa memberitahu tujuan sebenarnya, dia bekerja sama dengan ahli biologi kelautan bernama Dr. Stephenson yang percaya dengan adanya Atlantis. Dan pada hari ke-463 ekspedisinya, Dr. Shen sudah sampai di ujung dunia demi menemukan kerajaan laut itu. Karena sudah begitu lama dia mencari Atlantis tapi tak kunjung menemukan petunjuk apapun, hari itu rekannya menunjukkan sensor seismik yang begitu tinggi. Hingga yang terjadi setelahnya adalah... Gara-gara retakan itu, Dr. Shin dan rekannya pun terjatuh ke dalam lubang yang cukup dalam. Mereka pikir retakan itu terjadi karena ada lapisan es yang sudah pecah. Tapi saat Dr. Shin menyalakan hand flare-nya, tiba-tiba muncul makhluk mengerikan yang kemudian membawa rekannya tepat setelah Dr. Shin memencet tombol bantuan. Beberapa saat kemudian, bala bantuan pun akhirnya datang, termasuk David yang penasaran dengan apa yang sudah Dr. Shin temukan. Walaupun tahu Dr. Shin sangat syok, tapi David mengajak yang lain untuk menelusuri isi gua itu hingga dia melihat ada burung-burung terperangkap di dalam es. Percaya kalau tempat itu dulunya punya kehidupan, David dan timnya pun memutuskan untuk menyelam ke dalam danau walaupun mungkin monster itu ada di dalam sana. Dan setelah turun, dugaannya ternyata bener, Cok. Ada kehidupan di tempat itu. Kehidupan yang selama ini David cari-cari, yaitu artefak Atlantis. Namun baru saja mereka menemukan keajaiban ini, tiba-tiba dari penyerangan tiba-tiba itu, David terlempar cukup jauh hingga menemukan trisula hitam yang sudah patah menjadi dua. Karena penasaran, David pun mencoba menggabungkannya, dan yang terjadi, David mendapatkan penglihatan tentang makhluk mengerikan yang berjanji akan memberikan David kekuatan untuk membunuh Aquaman asalkan David bisa membebaskannya dari penjara. 5 bulan kemudian, tepat ketika seluruh dunia sedang membicarakan tentang global warming, Mera memberitahu Arthur kalau malam itu mereka harus kembali ke kerajaan untuk melakukan rapat darurat dengan para dewan. Pada rapat itu, para dewan memberitahu Arthur bahwa ada penyebaran wabah di kerajaan Fisherman. Sebuah wabah karena meningkatnya kadar asam laut dan kurangnya tingkat oksigen sebab ada pertumbuhan alga beracun. Di sini para dewan yakin jika semua ini 100% ulah dari dunia permukaan. Maka dari itu Arthur mencoba memberikan sarannya, yaitu lebih baik mereka muncul ke permukaan, menunjukkan keberadaan mereka dan mengajak dunia daratan untuk berunding mencari solusi terbaik.
Namun sayangnya, para dewan menolak. Mereka sudah terlanjur sakit hati dengan manusia yang selalu mencemari lingkungan. Dan menurut mereka, jalan satu-satunya adalah dengan membasmi manusia dan bukan hidup berdampingan. Will be to eradicate, not to coexist. Di sisi yang lain, menggunakan kapal kuno yang ia temukan, David dan timnya pergi menyusup ke kota Atlantis menggunakan mesin Octobot untuk mengambil orichalcum, bahan bakar khusus yang digunakan untuk menyalakan mesin-mesin lain di kapal ini. Sesampainya di ruang penyimpanan orichalcum, David dan dua rekannya ini bergegas mengambil beberapa bahan bakar itu. Tapi karena tiba-tiba penjaga Atlantis mengetahui keberadaan mereka, David pun menyuruh Stingray untuk melakukan ekstraksi saat itu juga. Kapal kuno kemudian mendekati gerbang utama kerajaan Atlantis. Dan tentu saja para penjaga yang mengetahuinya langsung memberikan serangan menggunakan meriam Hydro. Sialnya, serangan itu tidak mempan sama sekali karena Stingray langsung mengaktifkan mode pelindung. Dan justru mereka lah yang kalah karena diserang menggunakan meriam ultrasonik yang membuat mesin-mesin dan juga sistem syaraf mereka menjadi rusak. Mengetahui kekacauan itu, Mera dan Atlana pun muncul untuk menghentikan mereka. Tapi saat Atlana berusaha menghentikan mesin Octobot, Atlana pingsan terkena tembakan meriam ultrasonik, sedangkan Mera yang menghadapi David harus terluka karena David menyerangnya menggunakan laser. Karena mesin berisi orichalcum sudah masuk ke kapal kuno, Dr. Shin menyuruh David untuk segera masuk. Dari kekacauan ini, Arthur pun disalahkan oleh ketua dewan yang bernama Carson. Karena gara-gara Arthur terlalu sering berada di daratan, musuhnya yang ada di dunia permukaan itu nekat datang ke Atlantis untuk membalas dendam. Tentu saja Arthur kesal karena terus disalahkan seperti ini, tapi dia berusaha untuk tidak peduli dan hanya fokus kepada kesembuhan Mera dan juga bagaimana caranya menghentikan David yang Arthur sadari semakin kuat ini. Pada rapatnya bersama sang ibu dan juga bapak mertuanya ini, Arthur mengetahui kalau David baru saja mencuri sebagian besar orichalcum, bahan bakar kuno yang sengaja disembunyikan agar tidak digunakan lagi karena efeknya yang mengeluarkan gas surma kaca dalam jumlah besar. Tidak hanya meningkatkan suhu planet dan menyebabkan cuaca ekstrim saja, tapi juga akan membuat dunia ini terancam kepunahan. Mendengar itu, Arthur langsung sadar kalau David pasti sengaja memanaskan planet ini untuk mendapatkan sesuatu. Tapi karena ia belum tahu apa yang sedang direncanakannya itu, serta Arthur sendiri tidak tahu kemana David pergi, dia akan membebaskan Orm dari penjara. Orang yang pernah mengalahkan David lalu meminta bantuannya untuk menemukan orang tersebut. Karena tindakannya ini akan semakin membuat kacau kerajaan, Arthur meminta sang ibu dan Raja Nereus untuk membantunya agar tidak ada seorang pun yang tahu kalau dia akan membebaskan Orm. Walaupun khawatir, Nereus tetap memberikan perbekalan kepada menantunya ini nih, berupa baju yang bisa berkamuflase dan juga tak terlacak sensor. Nah, karena Orm diketahui di penjara bangsa gurun wilayah Fisherman rahasia yang penjagaannya sangat ketat, Atlana memberikan partner untuk Arthur, yaitu seekor cephalopode bernama Topo yang bisa berkamuflase juga dan membantu Arthur dalam menyusup ke penjara tersebut. Sesampainya di lokasi, Arthur langsung menyuruh Topo untuk menyusup terlebih dahulu untuk membuka gerbangnya. Sedangkan Arthur akan mengalahkan Remnant bangsa gurun yang menakutkan untuk membebaskan Orm. Tanpa terlihat dan juga dalam waktu yang singkat, Arthur pun berhasil mengalahkan para Remnant. Dan setelah menjelaskan alasannya kenapa dia mau membebaskan Orm dari penjara, Arthur dan Orm pun bergegas keluar dari tempat itu dengan bantuan Topo. Saat berhasil keluar, Arthur mengalahkan dua Remnant yang sedang berjaga di luar, lalu merebut tunggangan mereka untuk digunakannya naik ke permukaan. Begitu mereka mencapai permukaan, Arthur menyuruh Orm untuk memulihkan tubuhnya dengan menyentuh air laut. Dan setelah semuanya kembali normal, mereka berdua pun kembali bekerja sama untuk mengalahkan para Remnant. Setelah berhasil melarikan diri, Arthur memberitahu Orm bahwa setelah masalah ini selesai, Arthur akan kembali melempar Orm ke dalam penjara. Tapi ternyata Orm lah yang akan menyerahkan dirinya sendiri, karena menurutnya hanya inilah cara dia menghormati kerajaan Atlantis. Selanjutnya, untuk mencari tahu keberadaan David alias Black Manta, Orm mengajak Arthur ke benteng tenggelam atau surganya bagi para perompak milik Raja Kejahatan Kingfish. Orm tahu Kingfish ini bisa memberikannya informasi, apalagi David adalah seorang perompak juga. Tapi ketika mereka sudah bertemu dengan Kingfish dengan keadaan kaki terikat rantai, Kingfish malah menolak memberikan informasi apapun dan justru menyuruh antek-anteknya untuk membunuh mereka berdua.
Untung saja Arthur datang bersama Orm. Di saat Orm menghajar semua antek-anteknya Kingfish, Arthur dengan cepat kembali menghampiri Raja Kejahatan itu dan langsung memasangkan helm penyelam untuk mengancamnya. Karena takut engap, Kingfish pun akhirnya memberikan info bahwa David pasti bersembunyi di sebuah pulau vulkanik di Pasifik Selatan bernama Devil's Deep. Let's go. Di Pulau Devil's Deep sendiri, David dan timnya sedang mengolah Orichalcum menggunakan kilang Orichalcum kuno. Dan sesuai dengan dugaan Arthur, David akan menggunakan efek dari bahan bakar itu untuk melelehkan gletser Antartika. Di waktu yang sama, berhasil sampai di Pulau Devil's Deep, Arthur menyuruh Toppo untuk kembali ke Atlantis dan memberitahu titik koordinat mereka sekarang. Sedangkan dia sendiri dan Orm akan mulai menyusuri hutan menuju gunung. Nah, di perjalanan ini Arthur memberitahu Orm bahwa makanan daratan itu jauh lebih enak. Tapi karena Orm tidak mau percaya, dia pun menjahili Orm dengan memberikannya kecoa dan menyebutnya sebagai udangnya daratan. Kalau diperhatiin, kecoa tadi gede juga ya. Tapi bukan hanya kecoanya aja, Cuk. Tapi seluruh flora dan fauna di pulau itu tumbuh di atas rata-rata. Dari sini Arthur yakin nih kalau efek dari Orichalcum itu membuat flora dan fauna bermutasi dengan sangat cepat, bahkan merubah mereka menjadi monster termasuk tikus yang sudah mati karena dimakan oleh para belalang. Tidak mau bernasib sama seperti tikus itu, Arthur dan Orm langsung melarikan diri sambil menghindari bunga-bunga pemakan daging. Sampai di sisi tebing, Arthur merobohkan patung raksasa dan menyeberangi jurang menggunakan patung batu itu. Lalu setelah mereka sampai, patung itu pun segera dirobohkannya hingga para belalang itu terjatuh ke jurang. Sementara itu di dalam gunung, Dr. Shin yang kala itu ingin memberikan laporannya tidak sengaja menemukan trisula hitam di ruang pribadi David. Karena penasaran dengan benda tersebut, Dr. Shin pun nekat menyatukannya hingga dia akhirnya tahu tujuan David menggunakan Orichalcum. Yang tak lain ingin membebaskan Kordak beserta pasukan kerajaannya demi membalaskan dendam kepada Aquaman. Tepat setelah Dr. Shin mengetahui fakta itu, David muncul dari belakang. Dia sengaja memberitahukan semuanya secara langsung, dan jika Dr. Shin berani-beraninya menghentikan rencana ini, David tidak akan ragu-ragu untuk membunuhnya. Di malam harinya, Arthur dan Orm akhirnya sampai di lokasi persembunyian David Black Manta. Lalu setelah mengalahkan penjaga pintu masuk, mereka bergegas pergi ke ruang kendali untuk menghentikan kilang Orichalcum itu. Ketika Arthur dan Orm sedang berpikir bagaimana caranya menghancurkan mesin tersebut, Dr. Shin datang sambil menodongkan pistol. Mimin pikir Dr. Shin ini mau ngelawan nih, tapi dia ternyata cuma pura-pura karena setelah pintunya ia tutup, Dr. Shin langsung memohon kepada Arthur untuk membawanya pergi dari pulau ini. Untuk membuat Arthur percaya pun, Dr. Shin sampai memberitahu kalau dirinya ini cuma ilmuwan biasa yang baru tahu kalau David punya rencana jahat. Ia sangat mencintai Atlantis. Ia juga ingin melihatnya secara langsung dan kalau bisa ingin membagikan keajaiban kerajaan laut itu kepada seluruh dunia. Setelah Arthur dan Orm setuju untuk membawa Dr. Shin keluar dari Pulau Devil's Deep, Dr. Shin diminta untuk menjelaskan kenapa David melakukan semua ini. Tapi belum sempat Dr. Shin memberitahu alasan David mau bekerja sama dengan Kordak, tempat itu tiba-tiba meledak. Ternyata semua pasukan David sudah mengetahui keberadaan Arthur dan Orm. Mereka kemudian mulai berdatangan dan menggunakan senjata-senjata kuno milik Kordak. Mereka berusaha untuk membunuh keduanya. Dalam pertarungannya ini, Orm dan Arthur berhasil mengalahkan seluruh anak buah David. Tapi ketika Orm akan membunuh satu yang masih tersisa, David tiba-tiba datang. Orm pikir David masihlah manusia biasa yang tidak akan sebanding dengannya. Tapi ketika dia maju untuk melawan, Orm langsung kalah hanya dengan satu pukulan. Sadar kalau David mungkin mendapatkan kekuatan barunya dari trisula hitam itu, Arthur dan Orm kembali bekerja sama untuk melawannya. Di tengah pertarungan, Orm sempat tidak sengaja menyentuh trisula tersebut. Hingga akhirnya dia tahu kalau David berusaha untuk membebaskan Kordak. Dan yang terjadi setelahnya, Orm terluka parah karena David langsung menembaknya dengan laser tepat di bagian dada. Di sini hampir saja Orm terbunuh, tapi karena pulau tiba-tiba diserang oleh pasukan Atlantis, Arthur pun punya kesempatan untuk menyerang David walaupun berakhir gagal karena kapal kuno David menembakkan meriam ultrasonik kepadanya. Bersamaan dengan hancurnya pulau itu, Arthur hampir mati karena terjebak dalam reruntuhan.
Tapi tidak disangka-sangka, Mera yang sudah sembuh datang menolongnya dan mengajak Arthur ke permukaan. Ketika semua pasukan Atlantis berkumpul, Orm memberitahu apa yang dia lihat saat memegang Trisula itu, bahwasanya ada kerajaan yang hilang, kerajaan Necrus yang dibangun oleh Kordak, saudara laki-laki Raja Atlan dengan memanfaatkan Orichalcum. Karena efek dari penggunaan bahan bakar itu membuat daratan dan lautan tercemar, Raja Atlan sempat memohon kepada Kordak untuk segera menghentikannya. Tapi karena Kordak menolak, dia menggunakan sihir gelapnya dan membuat Trisulanya sendiri untuk menggantikan Atlan menjadi penguasa lautan. Berkat kekuatan hitam dari Trisula itu, Kordak dan pasukannya berubah menjadi monster lalu berperang melawan Atlantis. Tapi tetap saja Raja Atlan lah yang berhasil memenangkan perang ini. Dia kemudian menggunakan darahnya sendiri untuk mengutuk Kordak beserta kerajaannya dengan memenjarakan mereka di dalam lapisan es yang sangat tebal, atau yang kini kita kenal sebagai Antartika. Sadar kalau Junior ada dalam bahaya, mereka bergegas pergi ke rumah mercusuar. Tapi sayangnya mereka terlambat, karena pada saat itu juga David sudah datang. Dia menusuk ayah menggunakan Trisulanya lalu membakar rumah itu setelah membawa Junior bersamanya. Tidak mau kehilangan sang suami, Atlana langsung menolong Thomas menggunakan alat-alat medis Atlantis. Dan untungnya pria itu masih bisa diselamatkan, Cok. Di waktu yang sama juga, Nereus mendapatkan sinyal koordinat dari kapal kuno David. Dan ternyata sinyal itu sengaja dikirim oleh Dr. Shin karena Dr. Shin tidak tega Arthur Junior akan menjadi korban. Karena Atlana harus menjaga suaminya, dia menyuruh Arthur dan Orm pergi bersama pasukan Atlantis menuju Antartika. Di perjalanan, Nereus bingung bagaimana caranya menghentikan pasukan David yang punya meriam ultrasonik yang bisa merusak sistem syaraf mereka. Nah, karena menyerang dari berbagai sisi bisa membahayakan Junior, Arthur akan mengacaukan gema ultrasonik itu dengan gelombang lain pada frekuensi yang sama tapi jauh lebih kuat. Di sisi yang lain, sampai di Antartika, David puas karena es itu sudah mulai mencair gara-gara gelombang panas yang ekstrim. Tapi karena es belum sepenuhnya mencair, David mengajak Dr. Shin dan Junior untuk meledakkan titik lain menggunakan Octobot, titik yang bisa membawa David kepada Kordak. Sementara itu, sesuai rencananya, Arthur memanggil paus-paus yang ada di Antartika untuk merusak gema ultrasonik menggunakan gelombang suara mereka. Dan sesuai dugaan, karena gelombang para paus itu jauh lebih besar, meriam ultrasonik itu pun akhirnya hancur. Setelah mengalahkan anak buah David, Orm dan pasukan Atlantisnya masuk ke kerajaan Necrus dan berperang melawan pasukan Kordak, sedangkan Arthur akan mencari David untuk menyelamatkan Junior. Di tahta Raja Kordak, David menyuruh Dr. Shin untuk menyerahkan bayi Junior. Tapi saat kainnya dibuka, bayi itu ternyata sudah ditukar dengan bom hingga membuat David terpental. Di sini Dr. Shin pun berusaha membawa kabur Junior dari tempat tersebut. Tapi sialnya, David sudah menyerangnya terlebih dahulu menggunakan sengatan listrik hingga dia tidak berdaya. Di luar sana, Arthur masih membantu pasukannya dalam melawan pasukan Kordak. Tapi ketika dia mendengar panggilan sang anak, Arthur pun langsung pergi ke sumber suara dan menyerang David saat itu juga. Dalam pertarungan sengit itu, Arthur ternyata kalah melawan David yang sudah dirasuki roja Trisula hitam. Tapi sebelum David membunuhnya, Mera datang menyelamatkannya dan mengambil Junior dari meja tahta. Melihat Mera membawa kabur Junior, David yang kesal langsung melemparkan Trisulanya ke arah mereka. Tapi gagal karena Orm langsung menangkapnya hingga kekuatan hitam itu pun berpindah ke tubuh Orm. Menggunakan tubuh Orm, kekuatan jahat Kordak pun berhasil mengalahkan Arthur. Bahkan menumpahkan darah Arthur ke meja tahta hingga kutukan itu perlahan-lahan terlepas. Marah melihat kelakuan Kordak dengan memanfaatkan kelemahannya dalam melawan Orm, Arthur berusaha bangkit dan ikut memegang Trisula hitam demi menyadarkan adiknya. Awalnya memang susah, tapi setelah Arthur berusaha untuk meyakinkan Orm bahwa mereka ini adalah saudara yang akan melakukan semua hal bersama-sama demi kebaikan Atlantis, Orm secara perlahan melepaskan genggamannya hingga Arthur bisa melempar Trisula itu kepada pemiliknya. Pada rencananya ini, Arthur memang gagal karena tepat di waktu itu Kordak sudah terbebas. Tapi setelah Orm memberikan Trisula emasnya, Arthur langsung melempar Trisula itu hingga berhasil menghancurkan Trisula hitam dan juga pemiliknya. Dengan lenyapnya sihir Kordak, kerajaan Necrus pun mulai hancur. Saat itu, Arthur masih memberikan kesempatan David untuk hidup. Tapi karena dendam David begitu besar kepada Arthur, dia lebih memilih untuk mati ketimbang berutang nyawa dengan musuhnya sendiri. Singkat
Singkat cerita, setelah Arthur dan pasukannya tiba di permukaan, Arthur dan Mera langsung mengucapkan terima kasih kepada Dr. Shin. Selain itu, karena Orm sangat berjasa dalam misi ini, mereka sepakat untuk membiarkan Orm terbebas. Mereka akan memalsukan kematian Orm agar semua pihak tidak ada yang tahu. Tapi syaratnya, Orm harus pintar-pintar bersembunyi. Beberapa hari setelahnya, Arthur yang percaya bahwa penyatuan daratan dan lautan perlu dilakukan, memutuskan untuk menunjukkan kerajaan Atlantis di permukaan dunia. Mereka muncul di tengah kota untuk mendaftar sebagai anggota PBB, dan menyatakan niatnya untuk menjadikan kerajaan Atlantis sebagai negara anggota. Lalu film pun berakhir. Jauh lebih kuat.